Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hirsu Bin Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat Yes. walafiat. Oke, kita ngomongin apa nih, Mbak Agi? Apalagi Mas Hersu, belakangan ini kok yang rame keluarga Pak Jokowi terus ya. Iya, iya, Tentu saja iya, iya. selain juga Hmm. Pak Prabowo yang sekarang mau berpidato di PBB hari ini ya, berarti ya. Jadi Enggak, ya, lebih lambat kan mereka waktunya, 12 jam lebih lambat. Jadi kalau ya. pagi hari di sana, Hari Selasa. 23 kan, ya Selasa, jadi berarti kalau Ya. mungkin bisa Selasa sore ya, karena selisih antara New York dengan Jakarta itu 12 jam ya Mbak Agi. Ya, Kalau 12 jam. kalau beliau misalnya jam 10 ya berarti besok malam jam 10 malam waktu waktu Indonesia bagian barat gitu ya, kalau jam pukul Ya. 10 ya. Oke, Ya, dan dan disiarkan secara live ya. Jangan lupa untuk menonton. Ini sejarah baru bagi Indonesia sebenarnya. ya, saya nggak berani nyuruh-nyuruh begitu lagi karena orang juga banyak hopeless sekarang. Oke, tapi saya Ya, bagaimana? kan Prabowo direncanakan sudah dipastikan jauh-jauh hari akan bicara soal Ya, Palestina, soal dukungan ya, kepada Palestina. Itu suara ya, dari rakyat Indonesia ya. semuanya. Tapi Tapi pasti yang ya, terjadi ya. justru berbeda Mas Hersu ini Kenapa, isu kenapa, ini. kenapa? Gimana tuh? Iya, jadi memang sebetulnya ketika Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi New York gitu yang Hmm, diprakarsai oleh Perancis dan Arab Saudi yang akhirnya solusi dua negara itu kan memang ramai betul, dan hmm, ternyata setelah Majelis Umum mengadopsi itu terus kemudian juga ada semacam voting seperti itu ya, hmm. itu kan ramai betul beritanya hampir setiap hari, dan perayaan-perayaan di banyak negara, bahkan negara-negara di Eropa merayakan gitu, penduduknya merayakan Ya, bahkan sampai Spanyol resolusi ya. dua negara. Spanyol Iya, sampai ngancam kalau Spanyol luar Piala biasa. Piala Dunia dia akan apa Olimpiade dia akan boikot kalau sampai Israel ikut. Di bola juga begitu. Sampai seperti itu ya Betul. Spanyol ya. Luar biasa sikapnya ya. Ya, luar biasa gegap gempitanya itu karena ini sebuah sejarah baru, Mm-mm. dan tidak lupa Indonesia juga dengan mengirimkan apa dalam dalam tanda kutip kontingen, sebenarnya bukan kontingen tapi para relawan gitu yang Mm. pergi ke Gaza, dan kemudian mereka bertemu juga dari seluruh dunia begitu. Nah, sementara yang menjadi sorotan di sini yaitu pada hari kemerdekaan ke-50 Papua Nugini, negara tetangga kita, Mm. eh, itu Gibran yang hadir di sana begitu. Sebetulnya ini adalah semacam kunjungan persahabatan ya Mas Esu, Ya, karena ini ya. undangan begitu. Mm. Mm. Karena itu negara bersebelahan dengan kita. Tapi memang Papua Nugini ini kan ambigu. Mm. Banyak sekali tokoh-tokoh dari gerakan Papua Merdeka, separatis, apa dan sebagainya itu larinya kan ke Papua Nugini. Dan kemudian ketika mereka merayakan hari-hari tertentu yang menurut mereka hari-hari khusus begitu, mereka yang para separatis ini di Papua, di tanah Indonesia, tapi mereka membawa berkeliling selain bendera mereka juga bendera Israel. Itu Ya. kan sudah bertahun-tahun kejadian seperti itu, dan kita tahu memang Papua Nugini ini kemarin menjadi rame karena dia menjadi satu dari 10 negara penolak kemerdekaan Kemerdekaan Papua, Palestina. Palestina, ya betul. Ya, Ya, yang tentu saja di dalamnya ada Amerika dan Israel dari 10 negara tersebut. ya, ya. Dan bahkan negara seperti Inggris yang selama ini sudah menjadi sekutu Amerika ya, dia nggak peduli ketika Trump sengaja datang ke Inggris, dan kemudian ini jarang sekali ada seorang presiden Amerika dalam setahun datang sampai 2 kali ke Inggris, tapi pemerintahan Inggris tetap menyatakan mereka akan mendukung negara Palestina. Nah, hanya saja seperti Perancis mencari catatan tanpa Hamas gitu, itu yang mereka punya catatan. Jadi oke, ini Gibran yang ke sana gitu ya. Tapi kalau saya tertarik, ya ini Gibran nggak terlalu signifikan lah ya. Saya jadi terkejut juga lihat kok Gibran yang dikirim ke Papua New Guinea, sementara waktu ada forum di Cina yang semula Pak Prabowo itu tidak hadir karena pada waktu itu sedang terjadi huru hara BRICS prahara ya. ya. Jadi prahara nggak yang di Cina Mbak, kan di Indonesia kan Pak Prabowo rencananya nggak hadir tuh di acara Cina itu. Tapi kemudian yang dikirim malah Agus Harimurti, bukannya Gibran gitu. Dari situ aja sebenarnya kita tahu ya Pak Prabowo tahu kelasnya Gibran di mana, kelasnya Agus Harimurti di mana gitu ya. Tapi kan Pak, Iya, karena
itu juga bertemu dengan setidaknya walaupun tidak langsung dengan perdana menterinya, karena pasti ada pejabat-pejabat di bawahnya begitu ya. Dan sementara Agus Harimurti Yudhoyono ini kan memang diperintahkan Pak Prabowo untuk mencari investasi sendiri untuk infrastruktur, dan apalagi juga ada Giant Sea Wall, itu salah satu nanti yang akan menjadi proyek besarnya Prabowo, seperti halnya MBG, seperti halnya Koperasi Merah Putih. Itu Agus Harimurti juga diminta untuk mencari investor untuk itu begitu. Jadi ya memang Gibran bisa apa kalau seharusnya harus bertemu dengan para investor itu dan kemudian membicarakan tentang rencana-rencana masa depan bangsa Indonesia begitu, Mas Hersu. Jadi ya memang sangat wajar kalau kemudian AHY ini yang sekarang ini tampaknya menjadi salah satu wajah Indonesia di luar begitu ya, karena sering sekali diutus untuk bertemu dengan para investor, tokoh-tokoh luar negeri dan sebagainya, juga menyambut di sini begitu, dan kelihatan keren sih memang Indonesia jadinya. Secara dia masih anak muda, tongkrongannya oke gitu, bahasa Inggrisnya dan sopan santunnya itu ya yang kelihatan, sopan santun tapi tanpa terkesan mengintimidasi, walaupun dia tanpa membungkuk tinggi ya, tanpa membungkuk 100 berapa 180 derajat 90 derajat 90 derajat kira 180 derajat. Oke, saya di dalam konten sebelumnya kan saya menyinggung, saya amati di media sosial sekarang buzzer Gibran itu sangat aktif sekali ya, dan acara yang di mana di Papua New Guinea itu diglorifikasi ya luar biasa. Salah satunya misalnya kalau tidak salah ada satu momen ketika dia bertemu dengan Perdana Menteri Australia Albanese ya, misalnya dia tertawa lebar gitu, dia nunjukin tuh lihat bisa pakai bahasa apa itu, kalau memang bahasa Jawa bisa pemimpin yang lain tertawa terbahak-bahak seperti itu gitu. Jadi ada hal yang semacam itu, glorifikasi yang luar biasa di situ, dan katanya ada yang ngintilin terus, ngintilin Gibran, yang buat kita orang-orang yang ya saya nggak memuji IQ saya nggak sendiri seumur hidup nggak pernah ngetes IQ saya berapa, tapi saya yakin saya nggak mungkin di bawah 78 gitu. itu tolol banget itu narasinya itu gitu kan. Tapi mungkin buat mereka percaya ya yang begitu-begitu itu ya. Iya, jadi ya gimana ya cara menjelaskannya? Setiap tokoh kalau datang ke sebuah negara itu pasti ada liaison officer-nya, ada sudah mereka ada tim tersendiri yang akan melayani kebutuhannya gitu. Bahkan sebelumnya misalnya tim dari Gibran dan tim dari negara yang akan didatangi itu sudah tektokan gitu. Apalagi ketika berada di sana, apalagi dia belum pernah datang ke negara tersebut sebelumnya, pemimpin kita ya maksudnya, itu pasti akan makin khusus begitu Mas Hersu penyambutannya. Nah ini dalam rangka ulang tahun Papua New Guinea yang ke-50 loh, tahun 75 yang lalu dia merdeka ya. Negara ini pernah dijajah oleh Australia, Inggris ya, seperti biasalah ini kan seperti Inggris, Singapura dan sebagainya, tadinya adalah wilayah koloni dari Inggris, tapi juga ada wilayah yang dijajah oleh Jerman gitu ya. Jadi ya otomatis kalau dari Australia itu pasti datang lah sebagai negara yang tadinya menjajah Papua New Guinea. Dan kalau kita lihat memang Papua New Guinea ini penduduknya hanya sekitar nggak sampai 11 sampai 12 juta lah begitu, kurang lebih ya seperti Jakarta begitu, dan luasnya juga tidak terlalu luas begitu. Dan ternyata penduduknya memang banyak yang Kristen Yahudi dan kemudian memang pro Israel. Yang kita tahu kalau Kristen, misalnya Kristen di negara-negara Eropa seperti itu, atau bahkan yang Katolik pun mereka banyak yang mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan kalau di Amerika sendiri, Trump itu mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari Yahudi. Mereka juga tetap seperti ikut demo begitu ya, demo di New York, demo di Boston, demo di mana-mana. Mereka tetap memakai baju yang kita langsung tahu bahwa itu adalah Yahudi, dan mereka mengutuk keras begitu genosida di Palestina. Jadi memang berbeda. Sementara kalau di Papua New Guinea ini ternyata Kristen Yahudinya itu bukan yang menentang genosida, tapi yang malah justru pro Israel. Kalau kita telusuri lagi, memang ternyata Israel berperan besar terhadap negara kecil ini, yaitu
seperti menanamkan investasi cukup besar untuk pertanian dan teknologi. Itu yang menjadi salah satu sebabnya. Dan Papua Nugini ini dan negara-negara di wilayah Pasifik itu dari 10 negara yang menolak kemerdekaan Palestina, ternyata mereka ini memang apa yang dikatakan oleh Amerika ya itulah yang mereka ikuti. Bahkan mata uang mereka walaupun jauh dari Amerika juga menggunakan mata uang dolar Amerika. Jadi memang tergantung ya ekonominya, berlindung di bawah negara besar itu begitu. Tapi Papua Nugini ini kan memiliki sejarah yang khusus dengan Indonesia, salah satunya soal banyak sekali tokoh-tokoh gerakan separatis itu yang bersembunyi di sana, mendapatkan perlindungan di sana begitu. Terus kemudian juga berwajah baik kepada kita, tapi di belakangnya itu menusuk gitu. Terkesan seperti itu karena ya itu tadi mereka memberikan perlindungan kepada tokoh separatis itu tadi. Jadi dan sebetulnya negara ini juga tidak terlalu penting walaupun sangat-sangat dekat dengan Indonesia gitu, berbagi pulau dengan Papua. Sementara kalau yang saya lihat dari negara-negara lain, saya googling ya, kita sekelas wakil presiden yang diutus ke sana. Sementara yang lainnya itu sementara di Asia ini kan Mas Hersu, mereka kebanyakan adalah mendukung kemerdekaan Palestina dalam resolusi New York tersebut, dan yang menentang selama ini misalnya Korsel ya, Jepang begitu. Tapi itu pun juga wilayahnya abu-abu karena mereka ada hubungan dagang yang sangat kuat gitu dengan Amerika, dan kalau seandainya mereka mendukung secara terang-terangan, mereka pasti akan mendapatkan tekanan dari Amerika. Begitu juga dengan Myanmar misalnya. Sementara negara-negara seperti Thailand, Filipina, begitu, Vietnam yang sebetulnya juga memiliki hubungan diplomatik, karena yang lainnya kan banyak juga yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mereka mendukung Palestina merdeka, mereka berani menyuarakan itu begitu. Sehingga ketika Gibran datang ke Papua Nugini ini, tadinya bagaimana buzzer-buzzer ini memang sudah sepertinya serempak begitu ya, bersuara hebat sekali, bahkan sampai ke dasi kupu-kupunya itu dikomentari, ganteng sekali gitu, keren banget, tumben pakai dasi kupu-kupu, hebat begitu kan, di pertemuan ajang internasional yang seperti itu begitu. Dan ternyata yang ada di akun Gibran yang di bawahnya itu orang menyadari, Mas Hersu, rakyat Indonesia menyadari gitu apa yang terjadi, sehingga akhirnya banyak sekali hujatan itu kepada Gibran. Ini salah satunya saya lihat di akun YouTube-nya ya, mereka mengatakan menyesalkan gitu ya, kenapa Gibran harus datang ke negara yang menolak ini, kenapa setingkat wakil presiden kalau seandainya pun itu perlu datang ke acara tersebut gitu. Dan rupanya inilah yang Mas Hersu tadi bilang, rupanya buzzer ini menyadari bahwa terbitlah hujatan-hujatan itu kepada Gibran begitu ya, sehingga kemudian mereka beramai-ramai membuat trending baru. Dan trending baru ini yang menjadi sasaran adalah PDIP, Megawati, keponakannya Megawati yang katanya sebetulnya juga keponakan jauh karena berasal dari Taufik Kemas, yang ternyata dia itu menjadi salah satu yang terkait dengan judul di Kominfo dulu di bawahnya Budi Ari gitu, Mas Hersu. Ya, ada namanya yang Kemas gitu, tapi itu kan jauh banget ya hubungannya, kelihatannya saudara ya, keluarga besar lah itu ya. Gitu ya, kita sendiri masing-masing kan memiliki keluarga besar ya, ada sepupu jauh, ponakannya dari sepupu kita, bukan ponakan kita langsung, kan seperti itu begitu. Tapi itu kemudian menjadi sasaran, Mas Hersu, itu menjadi sasaran dan dibuatkan trending. Lucu-lucu juga sih kalau kita melihat trendingnya begitu, betapa mereka bekerja keras untuk membuat trending, dan tidak hanya satu trending loh Mas Hersu. Ini ya, coba saya lihat trendingnya ini. Ponakan Megawati dalam judul, pakai hashtagnya itu panjang bener ya, hashtag ponakan Megawati dalam judul. Jangan panjang-panjang, ini ketahuan kalau diorkestrasi, ketahuan ini kalau yang bergerak buzzer. Kalau mau bikin hashtag 2 kalimat saja, misalnya hashtag dia malah diajarin Mbak Agi. Oh iya, jangan. Kan mereka dibayar Mbak Agi. Nanti jadi konsultan. Ini malah diluruskan. Sudahlah. Terus kemudian yang kedua misalnya Partai Mitra Judul. Ini berkaitan, kalau kita buka, kita klik ini PDIP. Dan kemudian ada lagi Alwin Jabarti Kemas. Nah ini nama sang ponakan tersebut. Kemudian ada Kominfo. Ini kemarin mereka bertengger di nomor 1, nomor 2,
nomor 4 dan nomor 5. Sementara kalau sekarang memang sudah turun, saya perhatikan hari ini sudah turun, tapi tetap Mas Irsun, tetap empat-empatnya itu tetap ada Partai Mitra Judol, kemudian ada Kominfo, kemudian ada keponakan Megawati itu tadi, ada Alwin Mas nomor 16. Ya, ya. Jadi tetap berusaha naik. Ya. Ini berbiaya loh yang Iya, dan berbiaya, dan sebenarnya trending topic itu nggak ada gunanya kalau nggak ada engagementnya. Ya kan bagi ya. Jadi asik-asik berbicara sendiri aja. sesama sendiri. Iya, asik-asik aja sendiri ya, tapi nggak apa-apa lah kalau mereka puas seperti itu, silakan aja dilanjutkan. Tapi ngomong-ngomong, Gibran nggak ada bagi-bagi apa susu atau buku atau skincare gitu di sana di sana di Papua Nugini. Papua Nugini. Mungkin dia malah belanja kali ya di sana ya Mas Hersu ya. Iya. Jadi aduh Mas Gibran. Bahkan ini ya catatannya misalnya negara-negara pendukung baru nih. Ini jelas-jelas negara yang tadinya adalah sekutu. Ya kita tahu perjanjian Belfast Inggris apa itu menjadi awal mula dari perjanjian dengan Israel. Kalau seandainya mereka membantu Inggris maka akan dibantu untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan itu di Palestina. Jadi negara pendukung baru ini adalah Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Belgia, Jerman itu mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi dari 193 negara anggota PBB, kalau kemarin kan masih tercatat masih 142 ya itu yang mendukung kemerdekaan. Nah, hari ini saya lihat sudah ada 145. Jadi memang beberapa menunda sikapnya dan tapi diyakini mereka ini nanti beberapa di antaranya, bukan beberapa lagi, tapi banyak di antaranya baru akan mengucapkan itu bersamaan dengan ketika pemimpin negara tersebut memberikan pidato di sidang umum PBB. Jadi mereka gongnya tuh di situ gitu. Jadi menunggu acara tersebut bukan diketahui sejak dari sebelumnya, tapi orang sudah menduga karena dari pihak negara tersebut juga sudah membuka ke arah itu. Pasti ini Trump akan sebel nih pada Prabowo. Karena sebelumnya udah dengan apalagi habis Trump, Prabowo yang pidato ya. Iya, sebelumnya udah gabung ke BRICS, sekarang mendukung Palestina, pasti akan tambah sebel gitu. Iya, dan memang dari pihak Indonesia sudah mengatakan, dari Kementerian Luar Negeri kita sudah mengatakan ketika ditanya media apa saja yang dikatakan Prabowo, yaitu tentu saja yang pertama itu adalah dukungan kuat kepada kemerdekaan Palestina dan dukungan kuat kepada rakyat Gaza dan sebagainya. Walaupun masih tetap banyak ya isu-isu internasional yang mungkin akan diucapkan gitu oleh Prabowo. Tapi betul-betul Prabowo ini akan berpidato selagi orang belum ngantuk gitu kan. Nomor 3, nomor satunya dari Brazil ini selalu nomor 1 ya Mbak ya kalau Brazil itu ya. Iya. Kalau yang saya baca, saya juga ini kenapa ya nomor 1 saya juga baru tahu Mas Hersu, dan ternyata karena Brazil ini pada saat pembentukan PBB tahun 1947 ya kalau tidak salah ya, saat pembentukan itu ternyata Brazil ini salah satu negara yang bekerja keras ya sehingga sampai terbentuk PBB dan kemudian tapi dia tidak masuk ke dalam anggota tetap Dewan Keamanan, jadi dia sebagai penghargaan dia diberikan itu, dia selalu berpidato nomor 1 dan sebagai penghiburan karena tidak masuk Dewan Keamanan. dalam Dewan Keamanan itu tadi gitu. Ya. Dan Amerika tuan rumah dan kemudian Indonesia gitu ya. Iya, dan Indonesia mungkin karena pada kangen ya. 10 tahun banyak. Iya. Dan sekarang saya membaca dulu Pak Yusuf Kala itu hari keberapa dia berpidato? Ternyata menunggu 5 hari Mas Hersu. Iya, dan sebel banget kan Pak Yusuf Kala kan. Sebel banget dan kalah dengan Fiji. Dia mau pulang. Iya, kalah dengan Fiji, kalah dengan Vanuatu kan kalau presiden kan urutan pertama gitu. Tapi nggak peduli mereka negaranya mau besar mau apa, kalau yang datang itu bukan presidennya ya pasti belakangan, apalagi setelah era yang periode kalau yang periode pertama kan selalu Pak Yusuf Kala yang mewakili zaman Pak Jokowi. Periode kedua itu bukan Pak Ma'ruf yang dikirim, Menteri, Menlu ya tambah lagi. Tambah lagi ke bawah lagi. Ya, gitu. Jangan-jangan dia pidato udah nggak ada yang dengerin di situ. Gitu. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting.
co-chairs, excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Je remercie le président de l'Indonésie. I thank the President of Indonesia. I now give the floor to the President of Senegal.
Iya ya, coba kita, apa yang dikatakan oleh rakyat Indonesia sih terhadap kepergian Gibran ke Papua Nugini ini? Coba saya bacakan Mas Hersu ya. Padahal sebetulnya yang komentar sebagai pendukungnya Gibran atau buzzernya Gibran, dan kelihatan banyak yang tidak organik karena nadanya itu sama. Jadi kalimatnya sama kayak gitu, bukan kalimat kata per katanya sama, tapi kita bisa membaca, oh ini hanya berganti kosakata saja, tapi intinya sama. Dan kemudian di tengah-tengah itu banyak sekali yang menghujat, menyayangkan, kecewa dan sebagainya. Seperti ini, akun pemerintah masih menggunakan jasa buzzer. Isi komennya buzzer semua. Ini di akun YouTube Wakil Presiden RI. Papua Nugini, negara pendukung Israel, menentang Palestina merdeka, menjijikkan bila dikasih hati. Promo katanya yang di bawah. Papua Nugini menolak kemerdekaan Palestina. Kenapa datang ke sana sama saja merusak Undang-Undang Dasar 45? Ya, karena ini bertentangan. Yang satu negara ini mendukung penjajahan dan sementara Indonesia ya jelas menolak penjajahan. Foto-foto dan salaman udah gitu aja, komentar dihapus admin gitu. Jadi memang ada komentar-komentar yang ini kemudian dihapus. Wakilnya yang dikirim ke negara pro Israel ini nadanya berkomentar tapi seolah bertanya kepada Pak Prabowo ya, kok wakilnya yang dikirim ke negara pro Israel gitu. Dan ini Mas Hersu, kenapa buzzernya terus bekerja keras? Karena ini jelas merupakan promosi negatif, propaganda buruk untuk nama Gibran di tahun 2029. Karena orang akan terus mengingat ketika Gibran ini, orang kan, wah ini pendukung negara yang menolak kemerdekaan Palestina gitu. Dan terlihat betul memang di situ penampilannya kita bisa lihat nih, Mas admin diminta untuk roll gitu ya, bagaimana di sana Gibran terlihat happy betul, happy sekali. Berbeda dengan wajahnya ketika kemarin panen lobster gitu ya, ketika kemarin ada di tempat pertanian panen tebu seperti itu, wajahnya berbeda. Ini di acara tersebut begitu dengan tampilan yang berbeda, wajahnya pun terlihat gembira. Ini Papua Nugini 1 dari 10 negara yang nolak Palestina, dasar primitif. Tapi banyak juga Mas Hersu yang buzzer tuh komentarnya seperti ini, keren abis, wapres termuda. Terus kemudian emang ngerti ya ini nakal nih, nyambung nggak itu ngobrolnya katanya, cah gemblung. Papua Nugini pengen tahu Mas Gibran kalau ngomong pakai bahasa apa, bahasa isyarat kah atau ini nggodain Gibran nih, Fufafa hadir di negara yang biasa-biasa saja. Ya, ini jelas kita melihat kelasnya Papua Nugini yang diminta ke sana adalah Gibran. Dan Gibrannya juga oke-oke saja. Padahal mungkin kalau dia bisa bernarasi, dia melihat visi politiknya jauh ke depan, janganlah Pak Prabowo menteri saja yang dikirim ke sana. Toh Gibran saja juga di sana itu tidak didampingi menteri, tapi didampingi para wakil-wakil menteri, begitu Mas Hersu. Dia bisa meminta supaya kelas seperti wakilnya siapa menterinya, Mbak? Wakil menteri dari beberapa, saya tidak hafal ya nama-nama wakil menteri itu, banyak yang nama-nama baru, tapi yang jelas saya baca di berita ada sekitar berapa, mungkin sekitar 3 wakil menteri yang ikut Gibran gitu Mas Hersu. Ini kalau nggak salah kunjungan dia ke luar negeri, kunjungan kenegaraan yang pertama ya ke luar negeri ya Mbak ya? Sepertinya ya, kalau entah kalau salah ya, tapi seingat saya begitu. Kalau dia bertemu di dalam negeri dengan pihak luar gitu kan sudah cukup sering juga ya menerima kunjungan, menerima tamu gitu. Tapi kalau seandainya pergi keluar, kita menandainya dengan begini deh. Kira-kira buzzer yang sebelumnya ngomongin soal Gibran sampai ke luar negeri itu, ini Papua Nugini loh, sudah dielu-elukan seperti itu. Pokoknya ini adalah kiprah internasionalnya Gibran. Ini sesuatu yang baru, kepercayaan Indonesia kepada ini polanya sama ya, dulu polanya dengan kayak Pak Jokowi ya. Pak Jokowi biasanya sekali suaranya nggak pernah kita dengar, tapi lihat fotonya begini, ini begini, selalu gitu seolah. Nah gitu-gitu kan Pak Jokowi dulu kalau keluar negeri, atau Pak Jokowi seolah-olah sedang tertawa gitu. Sekali waktu ketika di video kan malah kelihatan kalau dia dicuekin oleh kepala negara lain kan gitu, jadi nggak bagus kan gitu. Seperti menyandarkan kepalanya ke siapa itu waktu itu ya, Mas Hersu gitu, seolah-olah kayak manja kayak begitu, saling bersentuhan tubuh gitu ya, seperti akrab gitu. Tapi ternyata ketika duduk
dia lagi masih ngomong ternyata itu siapa ya, Macron ya kalau tidak salah ya. Dari Macron ya dari Prancis ya. Macron kalau tidak salah, iya. Ya seperti itulah, gestur canggung apa dan sebagainya begitu. Saya kira Ya kalau bagi Gibran harusnya lebih bisa lah bahasa Inggris karena dia pernah tinggal di Singapura, pernah tinggal di Australia walaupun nggak lama ya, walaupun sekolahnya diragukan, tapi masa iya dia nggak bisa? Pasti saya yakin dia pasti lebih bagus dari Pak Jokowi lama harusnya. lah Mas Hersu, Hah? lama itu karena 2 tahun di Singapura itu untuk di Orchid Park Secondary School, terus kemudian 3 tahun di UTS Insearch Australia, kemudian jadi udah berapa? Sudah 5 ditambah 3 tahun di MDIS, 8 tahun dia. 8 tahun, bayangkan. Mungkin kalau seandainya ya anak-anak muda yang lain yang kita kalau masih muda kan mudah sekali mempelajari sesuatu yang baru. Tidak hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Mandarin, saya rasa akan fluent gitu ya. Oke Mbak Git, saya kira memang kelihatan sekali sekarang buzzer itu betul-betul dikerahkan habis-habisan sekarang ya. Habis-habisan itu tadi yang seperti kita pernah bicarakan, mau mengharapkan siapa Mas Ersu? Yang dulu ketika masih Pilpres itu setiap partai itu kan juga mereka main medsos ya, mereka ada strategi pemenangan lewat medsos. Terus kemudian karena mereka masih menjilat gitu dengan kuat ke Pak Jokowi sehingga terlihat betul pujian-pujian dari partai-partai. Mereka kan juga aktif di X, di apa dan sebagainya, kader-kader itu. Dan mereka dengan terang-terangan memuji-muji, seperti itulah. Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi. Siapa yang tidak ingin jadi Prabowo jelas running lagi tahun 2029. Sementara partai-partai itu kan tetap menginginkan ketua partainya menjadi pendampingnya Prabowo. PAN misalnya sudah pasti akan mengusung Zulkifli Hasan. PKB jelas akan mengusung Muhaimin, ngapain puji-puji Gibran begitu kan? Sementara Nasdem juga begitu. Paling tidak, kalaupun Surya Paloh kan tidak berambisi untuk yang seperti itu, tapi paling tidak dia memiliki orang yang pasti akan lebih dia dorong daripada seorang Gibran. Jadi sekarang betul-betul mengandalkan ini hanya dari termul-termul itu tadi, dari organ-organ relawan yang itu pun kalau tidak bermasalah. Kalau organ relawan yang pemimpinnya sudah bermasalah seperti Noel, seperti Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina yang sampai sekarang masih dalam pencarian katanya, itu mereka sudah sulit kan untuk berkata-kata. Bahkan yang sedulur Jokowi itu padahal belum ada kasus pidananya, baru ribut begitu ya di medsos Pak Paiman Raharjo, tapi ternyata di bawahnya juga sudah tidak aktif lagi begitu, tidak seperti dulu lagi. Jadi otomatis ya mengandalkan mereka yang masih mau, mereka yang masih bisa dibayar, mereka yang mau bekerja dengan cara itu, mencari uang dengan cara itu dan sebagainya gitu. Karena jelas trending-trending itu tadi yang diciptakan itu bukan pekerjaan organik, itu adalah pekerjaan dari akun-akun yang memang dibayar. Akun-akun itu kentara banget kok Mas Hersu, bahwa ini adalah akun bayaran, tinggal kita buka akunnya dan namanya pun hampir sama. Ya. Jadi saya heran kenapa mereka memakai nama yang hampir sama begitu ya. Citra, Sari, Ayu, seperti itu. Tapi pertanyaannya mengapa ya sekarang ini buzzer dikerahkan lagi gitu? Kan momentumnya artinya masih cukup jauh untuk Pilpres, untuk apa dan sebagainya. Karena Jokowi terdesak sekali ya. Bayangkan. Oke, itu ya, saya kira itu ya. Iya, Gibran masuk ke sidang pengadilan yang tadinya memakai penasehat hukum atau pengacara dari jaksa saja, ternyata itu memang tidak boleh gitu saja, sudah tertampar, itu dipermalukan. Begitu juga Jokowi juga masuk ke sidang, hakimnya diganti, terus kemudian kedua-duanya ini menghadapi kasus ijazah. Gibran ini orang Golkar, tokoh Golkar sudah mengatakan ini sudah berat sekali nih kasus ijazahnya Gibran. Ya berat sekali Mas Ersu, karena makin terkulik dan makin banyak orang yang bersedia memberikan data keluar gitu, yang tadinya dia tahu tapi diam saja, seperti off the record mendapatkan data juga dari Kemendikbud. Ya orang-orang di sana tahu tapi mereka memilih diam kan. Tapi sekarang kan lebih bebas untuk speak up, walaupun tetap kita tidak menyebutkan nama, kerahasiaan gitu kita jamin gitu. Jadi saya kira memang situasinya berubah sekarang petanya ya. Serangan yang paling gencar pada Gibran ya, bukan lagi pada Pak Jokowi ya. Dan kelihatannya peluangnya rawan nih situasinya Gibran ini ya, karena kalau memang terbukti dia betul-betul dia tidak punya ijazah SMA ya batal pencalonan dia, dan itu artinya dia bisa
bisa dimakzulkan dengan cara yang jauh lebih sederhana ini prosesnya kalau yang ini, karena ini pelanggaran, ini pidana kan, gitu ya. Iya, dan Pak Prabowo tangannya tetap bersih dalam hal ini kan, nggak perlu dia kemudian ada diksi-diksi Pak Prabowo menyetujui atau tidak menyetujui, ya dia pasti akan mengatakan ya kami mengikuti hukum, biarlah hukum yang bekerja, kami tidak akan intervensi ya, yang normatif seperti itu. Tapi dia bebas dari kesalahan dalam hal ini, ingkar janji kalau seandainya memang ada perjanjian dengan Jokowi seperti diduga selama ini, ada utang budi, ada sandera apa dan sebagainya, bebaslah dari itu semuanya gitu. Karena hukum yang bekerja. Saya kira orang buzzer harus berterima kasih pada orang-orang seperti orang Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon ya, karena dengan begitu cair lagi nih anggaran perbuzzeran. Kalau enggak cair ya. Jangan dimusuhin ya, jangan dimusuhin orang seperti Roy Suryo ya. Terus speak up. Justru harus dimusuhin, Mas Ersu. Oh gitu. Karena mereka ini pejuang yang kalau seandainya dimusuhin mereka makin keras, nah buzzer juga makin keras, nah bayarannya makin mahal. Oke, bagian yang lain soal Gibran, Mbak, selain soal itu. Oh iya, satu lagi yang sekarang sedang ramai, Pak Agus Zamroni itu ya, yang dari Madiun itu yang dipesan 1.000 ramai lagi itu ya? Mesin Alsintannya, alat-alat mesin Alsintan. Iya. Oh, itu ramai lagi ya, Mbak ya? Ramai lagi, sebetulnya sekitar 1 bulan yang lalu ya, dia bertemu dengan Pak Muhammad Taufik, pakar hukum pidana yang tipu UGM itu ya. Ini sangat aktif, sebetulnya sudah bertemu dan Pak Taufik ini sudah mengatakan bahwa dia bersedia mengadvokasi kalau seandainya ingin menuntut begitu Mas Hersu. Dan ternyata sekarang menjadi ramai lagi karena orang benar-benar kasihan karena Pak Agus Zamroni ini memang betul dalam keadaan terpuruk gitu. Coba ya kita bacakan ini dari Kompas TV, ini ada teksnya begitu berupa gambar, video. Coba saya bacakan sedikit saja. Nasib Agus Zamroni, Direktur PT Mitra Maharta Madiun berujung tragis. Pada 2015, Jokowi berjanji untuk membeli 1.000 mesin pertanian namun tak kunjung terpenuhi. Maksudnya tidak terpenuhi itu tidak diambil juga gitu. Pemerintah pusat hanya membayar 81 unit dari 1.000 unit yang dipesan. Sementara sekitar 519 unit dibeli lewat APBD. Jadi kemudian dibebankan kepada APBD. Nah, masih ada 400 unit mesin tersimpan di gudang perusahaannya di Madiun sejak 2017, pemesanannya 2015. Jadi dia mengerahkan semua pegawainya, bahkan merekrut orang-orang baru untuk mengerjakan pesanan itu karena Pak Jokowi tentu saja minta cepat dan dia mengambil miliaran utang lewat bank sebagai modal awal. Nah, kerugian Zamroni mencapai 60 miliar karena seluruh produksi dibiayai dari pinjaman bank. Luar biasa zolimnya ini. Ia juga tetap ditagih pajak senilai hampir 1,5 miliar karena ya jelas pajak tetap berjalan. Ini mesin-mesin walaupun nggak digunakan ya tetap ada sebagai belum laku kok udah ditagih pajaknya gimana? Ya, saya tidak tahu mekanisme atau aturannya Mas Hersu, tapi ya tetap aja kan. Ini dianggap sebagai usahanya dia begitu. Tak sanggup membayar sisa 499 juta pajak tadi karena pajaknya 1,5 miliar, hampir 500 juta itu tidak bisa dia penuhi. Zamroni rela 4 mesin disita kantor pajak. Jadi satu mesin itu sekitar 122 juta nilainya. Nah, Zamroni mengaku jatuh sakit jantung, dia akhirnya sakit jantung dan kini hanya punya 170 juta di rekening. Sementara itu semua mangkrak ya. Ia berharap Presiden Prabowo memperhatikan industri dalam negeri agar petani tak selalu bergantung pada impor dan dia berharap kalau tidak impor maka akan terserap ini alat-alat mesin pertaniannya. Kalau ini kan beda ya. Kalau kayak SMK itu kalau pakai istilahnya Mbak Agi kan cuma gedabrus gitu ya Mbak Agi. Udahlah nggak ada orang paling sebel aja. Tapi kalau ini dampaknya ini penipuan dong ya Mbak ya kalau ini kasus ini. Iya, ini maksudnya kalau menurut Pak Muhammad Taufik lah ini. Ya, one prestasi. Ini sudah penipuan. Membuat orang bangkrut, membuat orang sakit tanpa dia tengok lagi ke belakang padahal dia punya kuasa untuk itu. Bayangkan dengan misalnya satu saja ini contoh ya, rumah atau komplek Pondok Pesantren Ora Aji milik Miftah Maulana atau yang dikenal dengan Gus Miftah itu saja kan ada jejaknya bagaimana Jokowi ini menyuruh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk membangunkan pesantren tersebut begitu. Ini adalah karena dia konconya, ini adalah karena kroninya gitu. Sementara ini orang yang ini
yang berpotensi untuk tumbuh malah justru dijatuhkan, dibangkrutkan. Yes, Ini oke. betul-betul. Mudah-mudahan saja ada jalan keluar buat Pak Zamroni ya. Ini kasihan juga kita udah. Amin. Ya, sampai ketemu lagi kita Mbak Agi ya, ngobrol yang dengan topik-topik yang berbeda. Mudah-mudahan jangan terlalu keluarga Jokowi melulu ya, kayaknya ada beritanya. Tapi apa boleh buat, isinya berita kita saat ini seperti itu ya. Betul. Ya. Yang menjadi viral saat ini itu Mas Esu, Iya. dan kita Ya. pemirsa itu lewat kolom komen menanyakan, saya menunggu nih ulasan dari off the record, sering sekali Iya. seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya Hersubno Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.